Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dan dimudahkan di dalam segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ada musisi yang memang viral mendadak dan bahkan musisi ini sang vokalis ini yang bernama Novi Citra atau lebih dikenal Twister Angel, di mana beliau adalah seorang guru SDIT di Sukareja. Tetapi hari ini sudah dipecat sayangnya. Pada tanggal 20 Februari 2025 beliau dipecat ya. Karena apa? Karena beliau telah merilis lagu tadi yang barusan diputar, yaitu criticize, bentuk mengkritik atas kinerja kepolisian. Kenapa akhirnya dipecat? Itu diduga kemudian karena ada semacam intimidasi pada pihak sekolah dan sebagainya. Pada akhirnya Novi ini dipecatlah sebagai guru ya. Nah, hal yang menarik bahwa ternyata ketika kita mengkritik seseorang yang notabene adalah orang biasa ya, kaum bawah, tetapi kemudian tidak ada efek signifikan, baik-baik saja, apalagi yang kemudian yang mengkritik adalah pejabat kepada kita semuanya, kaum bawah, lebih biasa lagi. Tetapi berbeda ketika sebaliknya, bahwa kita sebagai kaum bawah mengkritik pejabat itu kemudian di follow up, bahkan diintimidasi, bahkan tadi dipecat beliau sebagai gurunya. Bahkan kalau kita dipikir-pikir ya teman-teman, Mbak Novi ini, Teh Novi ini sebagai guru barangkali dia juga butuh nafkah, butuh memberikan makan untuk anaknya ya enggak, untuk sandangnya, makannya atau tempat tinggal dan sebagainya, mungkin masih ngekos lah dan sebagainya, kita tahu itu. Tetapi justru ini adalah efeknya ketika kaum bawah mengkritik para pejabat, apalagi misalkan pihak kepolisian ya teman-teman, ini luar biasa. Justru yang demikian seharusnya kita angkat. Kenapa? Kalau kita berbicara kritik, kritiknya membangun atau memberikan solusi, itu fine-fine aja. Beliau sang vokalis dan gitaris ini fotonya, kita akan mengkaji itu sebenarnya. Seharusnya apakah memang kita sebagai kaum bawah, atau kita katakan Mbak Novi dan sang gitaris juga sama ya, kaum bawah, mengkritik para pejabat, para petinggi yang punya jabatan dan sebagainya, kok malah dibegitukan. Mari kita analisa. Jangan-jangan justru yang seharusnya itu para pejabat, para politikus, para orang-orang yang berpangkat tinggi yang seharusnya minta maaf kepada kita. Justru ini adalah kritik membangun. Apa yang mesti dipermasalahkan? Tidak ada yang dipermasalahkan. Justru yang dikatakan di dalam sebuah lirik lagu adalah fakta. Mari kita kaji secara keseluruhan lirik-liriknya ya teman-teman. Baik, yang pertama kita kaji ya teman-teman. Pertama, mau bikin SIM bayar polisi, katanya, ini liriknya yang pertama. Apakah teman-teman mengalami itu? Saya sendiri justru mengalami ketika membuat SIM itu dipersulit dan sebagainya, sehingga saya harus membayar polisi tersebut ya, di luar pajak itu teman-teman. Bahkan hari ini kita tahu harga per SIM itu bisa nyampe 800.000 ya teman-teman, kan luar biasa mahalnya. Silahkan teman-teman, apakah mengalami itu atau tidak, tulis di dalam kolom komentar saja ya. Itu adalah fakta atau yang menjadi pengetahuan umum, ya enggak diketahui oleh publik hal ini. Jadi justru yang demikian ketika benar, justru yang harus klarifikasi, yang harus mengkoreksi, ya enggak, introspeksi diri adalah pihak kepolisian seharusnya. Ini adalah bentuk kritik yang membangun supaya tidak terjadi yang seperti itu lagi. Kira-kira begitu, adalah kritik yang datang dari kalangan bawah seperti kita-kita ini. Kedua, liriknya adalah ketilang di jalan, katanya bayar polisi. Apakah teman-teman mengalami itu? Ketika di jalan pernah membayar polisi gara-gara ketilang, misalkan tidak pakai helm, tidak membawa SIM, atau pajaknya mati mungkin juga ya teman-teman. Karena seringkali ini juga menjadi perdebatan di lapangan. Ada seorang YouTuber juga kan sering menayangkan pajak mati saya ditilang.
Seharusnya katanya pajak mati itu adalah bagian daripada dispenda. Dimana ketika telat bayar pajak kita membayar denda. Sudah mah kita membayar denda ya ke dispenda, ya enggak? Terus kita juga harus membayar tilang kepolisian. Padahal alasannya cuman pajak mati saja. Lengkap semuanya. Spion ada. Pentil mau pentil ban itu ada. Spion ada. Helm, semua lengkap, seragam lengkap ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi ternyata ada saja di dalam konten-konten YouTuber itu ternyata gara-gara pajak saja ditilang. Artinya double, sekali lagi double bayar. Sudah mau didenda di dispenda tetapi harus membayar tilang dari kepolisian juga ya, nggak di jalan itu. Wah, apakah teman-teman mengalami itu? Saya yakin teman-teman ini pernah mengalami di sana. Bagaimana ketika ditilang oleh polisi di jalan? Pasti ada yang ngalamin. Silahkan juga komen di kolom komentar yang pernah atau ngalamin ya teman-teman. Ini yang seharusnya diklarifikasi juga oleh pihak kepolisian. Kemudian introspeksi diri ketika misalkan merasa, benahilah yang terjadi. Justru lirik yang kedua ini adalah merupakan kritik yang membangun agar kemudian pihak kepolisian mengintrospeksikan dirinya supaya lebih baik ya teman-teman. Yang ketiga, touring motor gede bayar polisi. Teman-teman masih ingatkah ketika ada seorang YouTuber di dalam sebuah konten ketika seorang pesepeda ya, sepeda ontel maksudnya, kemudian turun ke jalan, nyetop orang yang sedang touring motor gede, saat itu motor moge atau Harley atau apa itu ya, yang kemudian didampingi oleh pihak kepolisian saat itu perjalanannya. Lalu kemudian sang pesepeda yang menyetop jalannya itu karena mengganggu lalu lintas katanya, justru pesepeda ini dimaki-maki. Pesepeda ini kemudian dimarahi dan sebagainya. Padahal justru yang touring yang memakai motor moge itu adalah yang salah, menghalangi jalur lalu lintas, kemudian lajunya yang terlalu cepat dan sebagainya. Apalagi kemudian di situ ada lampu merah dan sebagainya. Ini adalah publik, sudah diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan. Tuh di situ butuh klarifikasi lagi, butuh introspeksi diri lagi. Ketika ia merasa iya, benahilah di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat dari lirik itu, aduh, ku tak punya uang untuk bayar polisi katanya. Oh iya, ini kayak yang keempat, lanjut. Lapor barang hilang bayar polisi. Teman-teman merasakan tidak? Ketika misalkan kita mau lapor kehilangan entah ATM, entah dompet, entah STNK, entah KTP, apapun lah ya bentuknya. Ketika melapor itu apakah kita disuruh bayar polisi atau tidak? Ada yang mengatakan memang iya katanya disuruh membayar. Juga ada yang mengatakan tidak disuruh membayar tetapi seikhlasnya aja. Ada yang mengatakan itu kabar-kabar. Nah, bagaimana teman-teman? Selanjutnya, masuk penjara bayar polisi katanya. Masuk penjara bayar polisi, kan luar biasa. Apakah ini nyata atau tidak? Teman-teman bisa berkomentar. Selanjutnya, keluar penjara juga bayar polisi. Apakah ini yang dimaksud adalah ketika dulu ada seorang koruptor Gayus Tambunan ya, katakan dia itu masih lama di dalam penjara, tetapi dia itu bisa keluar, bahkan dia menggunakan wig ya, mengenakan wig supaya tidak terlihat oleh kamera, wartawan dan sebagainya. Bahkan dia nonton olahraga Gayus Tambunan ya teman-teman. Artinya tidak sepatutnya dia keluar penjara begitu saja. Oh, inikah yang diduga misalkan harus bayar dan sebagainya. Ya enggak? Ketika benar, ketika iya, klarifikasi, introspeksi diri, dan benahi ya teman-teman. Selanjutnya, mau korupsi bayar polisi. Kita juga tidak sedikit ya mendengar teman-teman bahwa ketika ada sebuah proyek ada backing, ketika kemudian ada organisasi LSM misalkan ada backing, ketika kemudian pembangunan megah dan sebagainya ada backing, perusahaan-perusahaan besar ada backing dan sebagainya. Apakah teman-teman mendengar itu? Justru kita mendengar ini adalah menjadi kebenaran umum. Teman-teman, fakta di lapangan terkait iya atau tidaknya dikembalikan kepada pihak kepolisian, klarifikasi, introspeksi diri dan benahi itu. Ketika iya, ketika tidak ya klarifikasi aja kan begitu. Nah, selanjutnya, mau gusur rumah bayar polisi, mau jadi polisi bayar polisi. Wah, iya bener.
Mau jadi polisi, bayar polisi. Apakah teman-teman mendengar? Justru ini saya sangat mendengar ya teman-teman. Karena faktanya tetangga saya, bahkan masih saudara saya, dan beliau ini ketipu. Sampai saat ini uangnya masih nyangkut ya teman-teman. Ingin menjadi polisi tetapi harus bayar polisi. Nah, luar biasa nih ya teman-teman. Harus bayar polisi karena ingin menjadi polisi. Artinya ini kan menjadi kebenaran publik, kebenaran umum yang diketahui oleh publik secara keseluruhan. Nah, justru citra-citra ini yang harusnya dibenahi, sekali lagi diintrospeksikan. Benahilah itu. Teman-teman tahu nggak sih bahwa ternyata di dalam APBN yang telah menggelontorkan tiap tahunnya kepada pihak kepolisian itu sangat besar, fantastik, luar biasa. Triliunan. Dan bahkan salah satu programnya saja itu untuk membenahi, memperbaiki citra kepolisiannya saja itu berjumlah hampir 1 triliun. 999 berapa ini saya tayangkan. Artinya ternyata pihak kepolisian ini sampai segitunya barangkali banyak image yang buruk terhadap pihak kepolisian, tetapi harus diperbaiki dengan cara apa? Adalah yang namanya sekian untuk memperbaiki citra polisian. Apakah artinya adalah memang citra polisi selama ini adalah buruk? Ketika buruk, justru yang menciptakan bukan masyarakat, yang menciptakan adalah oknumnya. Ketika misalkan polisi itu citranya baik, siapa yang membuat baik itu, kebaikan itu adalah bukan masyarakat, tetapi adalah kepolisiannya. Saya yakin pihak kepolisian itu banyak sekali orang yang baik, banyak sekali orang yang benar, banyak yang menginginkan, ya enggak, pidana, hukum berjalan dengan baik dan tegak benar adanya. Banyak, saya percaya itu. Dan bahkan saya sendiri punya banyak teman polisi. Mereka kok benar-benar, mereka itu bukan oknum. Tapi justru yang membuat seperti ini, yang melatar belakangi kemudian kelas bawah seperti kita punya lirik, bahkan melakukannya, ya enggak, bahkan viral, ya enggak. Ini adalah bentuk kritik yang membangun supaya kalaupun ini benar iya, butuh diklarifikasi, butuh diintrospeksi, butuh dibenahi sesuai dengan dana 999 sekian. Hampir 1 triliun untuk atau hanya untuk memperbaiki citra polisi saja. Coba bayangkan. Ayolah kembali kepada permasalahan Novi tadi, sang vokalis band Sukatani ini, bahwa justru ini adalah bentuk kritik membangun, bukan kemudian karena masyarakat bawah mengkritik lalu kemudian diintimidasi secara represif dan sebagainya. Justru yang harus klarifikasi, yang harus dicari siapa yang mengintimidasi secara represif itu harus dicari. Hari ini alhamdulillah ada sebuah wacana Kompolnas ini saya tayangkan. Ternyata pihak kepolisian mencari siapa sosok yang mengintimidasi itu. Dan bahkan katanya akan diproses. Luar biasa sekali. Artinya suara masyarakat, suara netizen ini sangat didengar sekali. Ya, jangan hanya kita tahu bahwa tumpul di atas, slogan itu ya, tajam di bawah. Jangan sampai slogan itu terus berkembang dan semakin dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya enggak. Justru yang demikian slogan itu harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan? Buktikan pihak kepolisian membenahi citra kepolisian. Saya yakin sekali lagi, pihak kepolisian banyak sekali orang baik, banyak sekali yang ingin menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, dengan sebenar-benarnya. Justru karena ulah segelintir oknum, lantas kemudian citra polisi menjadi jelek sekali. Ya teman-teman, kabar terbaru juga alhamdulillah, Bapak Listio, Kapolri kita, ya enggak, bahkan menyatakan lagu-lagu tersebut, lirik tersebut itu adalah fine-fine aja, tidak apa-apa ternyata. Jadi artinya siapa itu sosok yang mengintimidasi itu? Siapa itu? Proses agar kemudian menjadi kebenaran umum, agar kemudian kita tahu yang sebenarnya. Jangan sampai masyarakat kaum bawah seperti kita ini yaitu diintimidasi secara represif. Ya,
Mudah-mudahan sekali lagi tidak ada lagi kejanggalan-kejanggalan seperti ini, dan kita juga harus membantu pihak polisian tingkatkan citra kebaikan kepolisian. Justru kita hanya membantu sifatnya, yang lebih penting adalah harus ada pergerakan menghilangkan image buruk dan memperbaiki citra dari dalam diri kepolisian itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.